Oke, di hari keempat, minggu keempat, pada bulan pertama tentunya ya, kami mempelajari tentang array of object, di mana ada beberapa objek yang ada pada array. Nah, di sini ini bulan 1, dan memang aku kumpulkan semua materi-materi yang ada, dan sekarang sudah ke hari keempat. Dan hari kelima akan ada live code, dimana ada exam. Jadi ini bukan basic function lagi ya. Basic function ini sudah dimasukkan ke hari kelima di minggu ketiga. Di situ di hari kelima minggu keempat nanti ada final exam, dan ya kami nanti live code. Jadi kita akan share screen layar kami full dan akan ditonton langsung oleh si mentor bagaimana cara kita ngoding, bagaimana kita menyelesaikan soal yang nanti dikasih, seperti itu. Nah, di sini pada hari keempat, di sini aku juga mempelajari materi array of object di internet. Jadi aku menemukan artikel lumayan lengkap, di mana dia juga membuat artikel ini karena ya pengalaman dia kesusahan saat menggunakan array of object, terutama saat mengimplementasikannya ke JSON. Ya, JSON ini. Nah, di sini dia memberi informasi, memberi materi dengan visual gambar seperti ini ya. Jadi kita juga lebih paham dan lebih nangkep gitu. Nah, di sini aku mempelajari dari segi website dulu ya. Jadi materi yang diberi oleh mentor sama yang diberi oleh sini tuh lebih banyak yang ada di artikel ini. Jadi aku ingin mereview materi dari website ini aja gitu. Pertama, selanjutnya ya pertama kita membuat objek dulu pada array. Nah, jadi di sini yang putih ini array-nya nih. Lalu di array tersebut memiliki beberapa objek. Objeknya adalah mobil-mobilnya ini. Ada mobil A, mobil B, mobil ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini bisa dilihat nih, cars. Jadi pluralnya, di mana isinya adalah ini buka kurungnya, ini tutup kurungnya. Isinya adalah objek-objeknya. Ini satu, ini mobil kedua, ini mobil ketiga dan seterusnya. Gitu. Nah, pada array of object ini kita bisa menggunakan perintah atau metode yang memang bisa kita gunakan pada array ya, seperti unshift, shift, pop, dan push. Kita contohkan di code-nya. Di sini aku komen dulu ya. Ini juga komen. Nah, ini materi yang aku bahas. Pertama, di sini aku mempunyai suatu array namanya cars, dimana isinya adalah ini ya, ini buka kurung tutup kurungnya, ini bracketnya ini. Jadi bracket itu adalah tanda kurung kayak gini ya, dimana isinya adalah objek 1, objek 2, ada dua mobil yang ada pada array ini ya, dimana mobil pertama itu warnanya purple, ungu, tipenya minivan, kapasitinya 7. Terus yang mobil kedua itu warnanya merah, tipenya station, kemudian kapasitinya 5. Kemudian di sini aku mempunyai objek baru nih, namanya car 1. Mau dinamain car yang lain juga boleh ya. Next car ataupun apa gitu boleh, atau car-nya doang nggak apa-apa. Kemudian kita ingin tambahkan objek ini, car ini ya, ke dalam array ini. Nah, kita mau tambahin di awal. Kalau tambahin di awal itu kita bisa menggunakan unshift gitu. Kalau shift itu kita menghapus salah satu yang di awal di array ini. Kemudian kalau misalkan pop, kita menghapus satu yang ada di belakang ini. Kemudian kalau push, kita menambahkan satu di belakang. Jadi menambahkan satu. Nah, di sini juga ada splice dan slice. Nah, ini aku contohkan. Nah, di sini aku contohkan unshift dulu ya. Jadi unshift
objek ini car. Kemudian aku uncomment dulu. Oke, kita coba clear. Kemudian not sorry, bukan array of object. Ini ya. Jadi aku unshift car ini, jadi menambahkan objek ini di awal ya. Jadi sebelum purple ini pasti ada satu lagi nih. Nah, ini kan yang awalnya pertama, karena nambah satu di awal. Nah, red car bio dan kapasitinya 2, red car bio isinya 2 itu masuk di awal gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita di sini aku menggunakan bukan log ya. Kalau kita kan log kan biasanya kayak gini ya. Hasilnya kan seperti ini. Nah, gini ya. Nah, ini ada yang lebih menarik nih menggunakan tabel sehingga lebih jelas gitu. Nah, tabel. Kemudian kita mau coba push. Jadi ganti jadi push ya. Kalau push itu berarti menambahkan di akhir. Jadi yang red ini car bio dan capacity 2 ini nambahnya di akhir gitu. Jadi di indeks kedua nih. Kita coba. Nah, ya. Di indeks kedua di terakhir gitu. Itu kalau push. Kalau kita menggunakan pop, kalau pop kita tidak perlu menambahkan parameternya. Argumennya. Ini ya, ini argumen. Itu tidak perlu karena ya kalau pop itu menghapus di akhir intinya gitu. Nah, itu ya. Jadi awalnya adalah cuman purple dan ini ya red, ini doang, 2 mobil doang. Awalnya cuman 2 doang, kemudian dihapus salah satunya. Ya, dihapus yang paling terakhir yaitu yang red station dan 5 sehingga cuman 1 doang. Lalu yang tadi nambah ini di mana? Kan ini udah diubah. Yang tadi unshift jadi pop. Jadi diubah gitu. Kalau misalkan aku ngelakuinnya 2 kali, misalkan ini unshift atau push aja, push di akhirnya, push ini car, ini baru bisa. Jadi nanti hasilnya adalah ini juga tertambah gitu. Nah ya, purple, red. Nah, bukan red ini tapi jadi red ini yang dihapus nih. Jadi awalnya itu ini 2, kemudian ditambah kan push, jadi ada 3 ini, terus di pop itu ya dihilangkan satunya yang di baris belakang, di baris terakhir gitu ya, sehingga cuma 2 gitu. Seperti itu. Kalau kita juga bisa console log sebelum di push ya. Jadi sebelum di push, sebelum di push, sebelum di pop, dan setelah di pop. Kita coba console log semua. Hasilnya gimana? Nah, bisa dilihat ya. Wah, lebar banget. Nah, gini tuh. Pertama ini itu sebelum di push. Setelah di push, hasilnya kayak gini. Kemudian setelah di pop, jadi hasilnya gini. Gitu. Kemudian selanjutnya ini gua hapus dulu. Selanjutnya adalah kita tetap push ya, kita tetapkan push. Kalau shift sama seperti pop ya, shift itu menghapus yang di awal, jadi bukan di akhir tapi di awal. Perbedaannya gitu, dan itu udah aku bahas di materi array sebenarnya, jadi tidak perlu aku bahas lebih detail lagi. Kemudian kita juga bisa menggunakan seperti ini. Jadi push car, jadi kan push car ini kan maksudnya, ini bukan ini. Nah, pantesan tadi gitu ya. Push car ini ya, car mengacu car ini ya. Jadi kalau misalkan kita masukkan car-nya ke sini, push yang di ini, pushnya tuh ini, objek ini, maka ya ini akan bertambah. Nah, kita juga bisa menggunakan kayak gini. Nah, ini tuh. Jadi car push langsung dalam kurungnya itu bukan suatu variabel lagi, tapi memang langsung objeknya. Colornya green, Lambo, capacity 2. Kita coba.
H throw air cars. Apa nih error nih? Oh sorry, tulisannya itu ya. Nah tuh yang bertambah adalah green Lambo 2 ini ya, gitu. Jadi kita bisa langsung, tidak perlu membuat variabel baru. Kemudian kita juga bisa menggunakan splice. Jadi splice itu seperti ini. Splice adalah, kita coba ya, car 1 ini jadi car. Nah awalnya kan, ini kita push aja nih biar banyak. Ini juga kita push, jadi ada 4 ya data yang harusnya ada 4. Nah car dari 0, terus car.length-nya ada berapa? 4 ya. 1, 2, 3. Ini kita push, terus 4 ini, jadi ada 4. Terus 0 sampai panjangnya itu kita potong, jadi yang muncul cuman bagian red Carbio doang, yaitu bagian nomor ke-3. Nah kita coba kalau misalkan ini dari 2. Nah kita juga bisa menambahkan variabel baru kayak gini. Kalau ini kita hapus, kita juga bisa ya. Kita contohkan dulu tanpa menambahkan purple sama red station. Nah jadi sebelumnya tuh harusnya kayak gini. Jadi kita bisa lihat ya sebelum dan sesudah ya. Nah ini sebelum di splice gini. Kalau sudah di splice, maka hasilnya kayak gini, purple dan red doang. Karena apa? Karena kita ambil indeks kedua ini, kemudian sampai panjang car.length. Panjangnya kan ada 4 ya, berarti 2 sampai 4 ini itu dipotong, sehingga ya yang ada hanya 01 doang gitu. Seperti itu. Kalau kita menggunakan ininya 1, kemudian jangan panjang car.length ya, kita ambilnya 2. Nah yang terjadi apa? Kita ambil dari indeks 1, kemudian sebanyak 2, 1, 2, gitu ya. Jadi ini tuh adalah sebanyak apa, kemudian yang ini parameter pertama adalah, argumen pertama adalah itu mulai dari mana. Jadi mulai dari mana? Mulai dari 1 ya. Ini sebanyak berapa? Sebanyak 2, berarti 1, 2 ini yang dipotong nih gitu. Jadi ini sama ini yang dipotong, jadi sehingga yang muncul adalah purple dan green doang tuh. Kalau sebanyak 3, berarti ini mulai dari sini sebanyak 3, 1, 2, 3. Berarti nanti munculnya purple doang nih. Kita coba ya, sebanyak 3. Tuh, purple doang gitu. Untuk splice kayak gitu. Kemudian kita juga bisa menambahkan setelah kita potong, kita mau nambahin sesuatu. Kita mau nambahin objek car. Bisa. Jadi setelah dipotong kita tambahin lagi. Nah, kita nambahin Carbio. Itu si red Carbio. Jadi gitu ya. Jadi sudah dipotong dari indeks pertama sebanyak berapa? Sebanyak 3, 2, 3. Kemudian kan purple doang dapatnya nih. Terus nambah objek baru yaitu car. Car adalah ini, color red Carbio 2. Nah, gitu. Jadi gitu untuk splice. Kalau slice gimana? Oke, P-nya diganti aja. Nah, kita coba ya. Nah, kalau slice itu dari indeks ke berapa sampai ke berapa? Sebentar. 2, indeks ketiga. Purple, red, green. Aku juga sedikit lupa. Untuk slice itu ada di pembahasan minggu ke 3 ya.
Minggu ketiga kita membahas tentang array, dimana arraynya itu array 2 mungkin ya. Nah ini ada comment banjir slice. Nah ini dia, mana tuh, ini ya apa. Nah dia menggunakan satu yang dipotong ini. Oh oke, 1 3 1 sampai 3. Nah ini berarti yang dipotong ini. Kemudian kalau kita konsol log ini, maka dua Asus dan Dell doang. Oke, jadi seperti itu. Kita coba cars ini kita potong 2 dan 3 nya, berarti 2 3. Nggak dipotong apa-apa dong, pantas saja nggak terpotong. Oke, kalau ini 1 dan 3, ini save dulu ya. Car slice. Kalau misalkan aku print di sininya adalah ini. Ups, ada titik koma. Red sama red. Ini sama ini yang dipotong nih. Bener kok. Terus iya benar, 1 sampai 3 ya kan, berarti 1 dan 2 yang dipotong. Tapi kenapa aku konsol tabel lagi, kenapa dia tetap ya? Harusnya kan terpotong. Apa karena pushnya ada push kayak gini ya? Kita coba. Nah ini harusnya terpotong nih. Ini nggak ada nih harusnya. Apa harus buat ini baru? Kalau iya ya mungkin coba ya. Fonts. Oops. New car dengan array. Ini car slice. Car slice ini. Kemudian masukin sini deh. Kalau new car, maka hasilnya ya 1 dan 2 ya kan? Iya, sama aja itu mah. Kita mau ngambil hasilnya, bukan hasil slice nya. Oke, kalau kayak gini kita coba di ini dulu ya. Nah, jadi setelah itu, kalau kita mempunyai laptops, kemudian kita ingin slice, memotong, dimana kita menggunakan laptop slice 1,3, maka dia dari indeks ke 1 nih, 0, 1, kemudian dipotong sampai 3 ini. Jadi ini tentu 2, 3. Nah, yang dipotong tuh bukan sampai 3-nya, tapi sampai sininya nih. Jadi yang terpotong adalah Lenovo dan Mac gitu. Nah, kalau 1 dan 3 ini hasilnya kayak gini nih, tuh. Dipotong, tapi karena ini sudah terpotong gitu kan. Kalau misalkan kita laptop, maka dia tetap iya. Jadi untuk slice itu tidak berpengaruh pada hasil akhirnya. Kita harus slice ini, nih tetap ya. Nih aku udah kasih tanda tetap. Jadi kalau kita walaupun kita udah slice, kita panggil lagi si laptop, itu nggak membuat si array baru yang sudah terpotong. Tapi oke. Jadi slice itu mengambil data 1 sampai 3. 1 sampai 3, tetapi bukan 3-nya nih nggak nyambung, cuman 1 2. Oke, gitu ya. Paham? Jadi gini, untuk slice kita ambil 1 sampai 3 doang. Nah, dengan caranya kan gini. Kalau kita cars tetap walaupun kita udah slice 1 dan 3 ini, 1 dan indeks 3 ini, tetapi kalau kita panggil cars hasilnya tetap sama tuh. Ya.
Ini aku kasih tetap gitu ya. Terus kalau misalkan seperti ini, nah ini baru berbeda tuh, dia akan hasilnya adalah, kalau yang ini ya hasilnya red. Nah ini dia gitu. Gimana ngopinya ya, aku kasih lock aja deh. Oh, locknya besar, nah ini nah hasilnya gini ya, tuh seperti itu. Jadi kita harus slice untuk mengambil sesuatu, bukan dengan cara setelah slice hasilnya akan membuat array baru, beda dengan splice. Oke, aku juga mereview ulang ya, judulnya mereview ulang kok. Nah kalau splice kita bisa nih, hasil splice nya memang akan muncul, tapi kalau kita sudah splice ya nanti hasilnya membuat array baru. Ini nggak tetap tapi array baru nih gitu. Kita coba untuk ininya, kita matikan dulu, kita matikan. Nah untuk splice itu 1 sampai 3 ya, indeks 1 sebanyak 3, 1 2 3, berarti ngambil ini ya, ngambil dapatnya ini. Oke, ini aku pindahin sini, nah biar rapi, biar menjadi keterangan. Nah bahwasannya resultnya itu kayak gini gitu loh, outputnya. Terus kalau misalkan udah splice kemudian panggil cars lagi, itu hasilnya cuma 1. Nah ini dia, berbeda dengan slice ya. Itu apakah ini diperbolehkan nanti di live code? Belum tahu, tapi di sini aku pelajarin saja karena ya yang sudah dipelajarin harusnya sudah bisa dipakai. Built-in function yang atau metode yang sudah dipelajari itu boleh dipakai gitu. Tapi selain itu mentor bilang nggak boleh karena kita harus menggunakan perulangan agar ya melatih logika kita gitu, bilangnya segitu. Tapi nanti di dunia kerja ya ujung-ujungnya si perulangan itu ya bisa disingkat lagi menggunakan built-in function yang sudah ada, jadi mempermudah pekerjaan sebenarnya. Tapi yaitu untuk bulan pertama masih belum dibolehin. Kalau bulan kedua boleh, itu terserah, built-in function apapun, berapapun, yang mana aja boleh dipakai. Gitu sih bilangnya gitu ya. Ini splice, terus ada juga slice. Nah ini bahas tentang ini ya, ini push pop. Nah ini mah nggak usah ya. Oke gitu. Oke mantap, jadi tambahan baru ya, bahwasannya slice dan splice itu berbeda returnnya atau outputnya. Oke, kemudian selanjutnya kita juga sudah mempelajari tentang ternary, ternary ini distracting. Nah di sini kita aktifkan dulu, dimana kita membuat for loop ya untuk mengulangi array yang ada di cars ini, array cars sebanyak cars. Jadi kalau misalkan kita console log di sini, dia hasilnya ya hasil objek-objek ini yang akan muncul gitu. Ada 4 ya, ini karena kita push 2 kali nih. Ini kita push juga objek yang ada di sini. Jadi ada 4. Nah terus kita ingin distracting nih, dimana kita ambil type dan capacity-nya aja yang ada pada cars
indeks ke i, dimana indeks ke i ini kan berulang-ulang ya, i-nya kan dari 0, 1, 2, 3 sampai panjang dari cars ini berapa? Panjangnya kan 0, panjangnya 4 kan ya. Jadi 0 sampai 4 kita akan ulangi itu. Gitu. Nah, ini ya. Jadi di sini aku mengulangi I have a car with tipenya apa dan it can load berapa kapasitinya. Nah, I have car minivan, it can load 7 people gitu kan. Jadi kita ambil type ini dan kapasitinya. Nah, ini. Itu. Dan itu berulang sampai ya panjang si array-nya berapa gitu. Sampai kurang dari menggunakan kurang dari. Jadi kurang dari panjang ini kan berarti 4 ya. Jadi kalau panjangnya 4, ini kan 1 2 3 4. Ingat kalau length itu bukan dari 0 ya, tapi memang panjangnya 1 2 3 4. Nah, berarti kan kurang dari 4 kan 3 kan. Udah 3 ini udah nih selesai. Tapi kalau keempat dia nggak masuk logika ini, kalau masuk logik ini jadi tidak bertambah. Ini nggak bisa dieksekusi lagi, jadi cuman 4 kali aja dari 0 sampai 3 itu. Dan perulangan for itu kan memang basic yang sudah dipelajari di minggu pertama ya, minggu kedua juga kita pakai, memang karena semuanya masih menggunakan for untuk melatih logika kita, logik kita. Selanjutnya di sini, nah di sini aku nemu perintah baru nih, namanya find, yang ada di website ini ya. Di website ini juga sama ya, array, push, shift, ada splice tuh. Kalau slice nggak ada sini ya, ada splice doang. Kemudian looping through an array of object. Jadi ini find. Nah, kita ingin mencari ini dari objek-objek ini yang ada pada array, itu kita mau cari color dengan key namanya color, value-nya adalah red gitu. Nah, caranya gini. Cara simpelnya, tetapi kita tidak boleh menggunakan function find. Sayang sekali gitu kan. Karena masih bulan pertama. Nah, caranya di sini aku udah nemuin nih caranya. Di sini kita coba dulu ya. Kalau misal kita menggunakan function dari yang itu ya. Let car. Oh, aduh, carnya sudah ada car lagi. Ini car berapa ya? Car 3 gitu ya. Car 3, ini car 3. Biar jangan sama variabelnya. Nah, kalau kita console log. Nah, gini ya. Kita cari yang red dan station. Nah, ini. Tapi kalau kita carinya red doang, maka dia akan muncul 2. Nah, red. Oh, yang pertama doang, yang pertama. Oke. Jadi akan diambil cuman pertamanya doang nih. Gitu. Tetapi kalau sini aku carinya adalah red, tapi maunya tipenya adalah Carbio, jadi kan ini red yang kedua ya. Kita coba. Slice sih. Carbio. Nah, akan didapat yang Carbio nih, gitu. Jadi kalau lebih spesifik, dia akan lebih spesifik lagi, nyari yang apa dan apa. Ini juga penerapan yang ada pada kayak e-commerce dan ya all shop gitu kan. Kalau kita mencari barang, kita filter dulu misalkan. Nah, itu bisa. Caranya, konsepnya sama seperti ini, find gitu. Menggunakan find. Nah, bisa dilihat nih. Not ini .find ini returnnya dapat salah satu di awal gitu ya. Jadi dapatnya ini yang awal doang. Kemudian kita coba menggunakan yang udah aku buat, yaitu dengan cara yang sama. Nah, ini mantap nih, dimana aku membuat function namanya find. Aku buat parameter namanya key dan color ya. Key ini mau kita ambil nih key apa? Nah, key ini kayak color, type, capacity, itu namanya key ya. Ini color, type, dan capacity ini namanya key. Terus colornya ini aku mau
suatu red ini apa sih namanya, value-nya ya. Kalau bisa ini jangan color-nya, value ya. Ini aku Ctrl D, terus nah value biar nggak bingung. Kemudian ya udah gitu, value-nya adalah red. Nah di sini aku membuat perulangan seperti biasa karena si array ini mempunyai beberapa objek, sehingga perulangan dari cars tersebut atau array tersebut, dimana sudah perulangan kita cari nih, jika cars indeks ke i ya, indeks ke i kan berarti indeks ke 0, 1, 2, 3 gitu kan, dicari semua nih. Yang key-nya adalah ini, key-nya adalah apa nih argumennya, color. Jadi yang ini 1, 2, 3, 4, tapi yang argumennya color berarti ini ya, tuh ini purple, red, green, sama dengan value. Nah jadi yang color indeks ke 0 yang key-nya adalah color, yang value-nya adalah red. Ini bukan, ini iya, ini bukan gitu ya. Kemudian ini kita menggunakan console log cars indeks ke i, itu adalah jawabannya gitu. Kemudian kita break gitu. Console log. Nah ini ya jawabannya ini. Di sini aku menggunakan tanda panah gini. Kalau kita hilangkan kemudian kita menggunakan tabel juga sama hasilnya seperti yang menggunakan built-in function atau method find ya, tuh sama ya. Kemudian ya seperti ini. Kenapa kita break? Karena ya kita mau ngambilnya cuma satu doang. Kalau kita tidak break itu nanti ngambilnya dua nih, ini dan ini, karena ya sama-sama red gitu kan gitu. Nah sekarang aku kalau misalnya udah ketemu langsung break, jadi langsung bertemu pertama langsung break, langsung diberhentikan. Kemudian selanjutnya kalau sudah seperti itu, waduh, mana tuh? Kalau sudah kita ada si method baru. Nah ini kan find, kita metode barunya namanya filter ya. Di sini aku juga buat, jadi filter itu mau cari yang red itu ada berapa, 1, 2 ini ya. Ya udah dah ambil nih tuh gitu. Nah di sini aku buat baru nih. Caranya gimana? Caranya sama persis gitu, cuman apa, cuman yang membedakan adalah dia tidak mengambil breaknya, jadi tidak di break gitu. Jadi kalau misalkan kita jadi kita ambil warna red ini ya, nanti yang terambil dua gitu. Kalau ini kan cuma satu nih, kita coba ya, langsung aja lah. Nah yang terambil dua tuh, karena ya ini red gitu, jadi ambil ini sama ini gitu. Jadi seperti itu untuk filter. Kemudian selanjutnya bentuk tabel. Oke. Ini map. Sebentar, map ini ya, map. Selanjutnya adalah map. Nah, di mana map ini kita mapping yang pip kapasitinya 1 sampai 3, 4 sampai 5, 6 sampai 9. Nah, ini kita mapping adalah dia sebagai small, medium, sebagai large car gitu ya. Nah, kita bisa nih dengan cara kayak gini, dengan method atau built-in function map. Kita coba ya. Nah, dengan cara kayak gini kita mendapatkan mappingnya nanti itu large, medium, small. Jadi kita urut dari pertama, ini large, ini medium, ini karena 2, ini small, ini 2 small gitu ya. Jadi 7, 5, 2, 2 itu large, medium, small gitu. Di sini aku juga udah buat function
mandiri atau function yang ku buat sendiri gitu kan, dengan cara kayak gini. Dimana di sini aku pertama buat functionnya, nama functionnya namanya sizes ya. Sizes itu ya size gitu, size-nya ada dua, ada lebih dari satu. Kemudian function tersebut berisikan parameter namanya capacity ya. Capacity nanti isi argumen dari sini capacity juga. Jadi ini boleh misalkan key gitu, boleh sebenarnya key aja ya, itu kan karena dia sebagai key gitu, boleh kayak gitu. Nah kemudian di sini kita buat array baru namanya list sizes yang berisikan array kosong. Dan di sini list sizes ini sebagai penampung array terbaru. Jadi array yang lama nanti yang masuk ke kriteria nanti masuk ke array tersebut gitu. Nah di sini aku buat perulangan biasa menggunakan for, yaitu perulangan dari cars-nya itu ada 4 kali ini ya, indeks ke 0 sampai 3. Di situ dicari nih cars indeks ke i ya, indeks ke ini itu dengan key. Nah key-nya kan dari sini, capacity-nya kan ini ya, tuh. Jadi nyari 7522 ini nih blok gambar sini. Jika kurang dari sama dengan 3, nah kurang dari sama dengan 3 berarti kan 2 ini masuknya, kurang dari sama 3, maka dia list sizes itu akan di-push dari small ya. Jadi dia akan masuk nih, small ini masuk ke array sizes gitu. Jadi list sizes ini dapat nih si array baru namanya small. Kemudian selanjutnya kalau misalkan bukan kurang dari 3, dia akan masuk kurang dari 5. Berarti kan ini ya, tuh. Kurang dari sama dengan 5 masuk. Terus jika tidak, jadi tidak keduanya, maka lebih dari 5 dong. Lebih dari 5, maka dia akan push dengan string namanya large. Sehingga kalau kita eksekusi, nah large, medium, small sama aja hasilnya. Seperti itu. Itu untuk function sizes yang aku buat sendiri. Atau untuk mapping ya, jadi bukan sizes ya harusnya ya. Nggak apa-apa sih ya. Map gitu ya. Ini map. Kemudian ini juga kita panggilnya map. Nah itu biar sama gitulah. Kemudian selanjutnya properties. Nah tadi kan kita mengambil data cuman si capacity-nya doang ya. Nah sekarang kita mau ambil nih propertiesnya. Jadi properties itu 2 data sekaligus, data dari capacity dan juga ini aku ambil tuh ini capacity dan size-nya. Jadi capacity-nya berapa itu termasuk large, 5 termasuknya medium. Jadi terbentuknya seperti ini. Kita coba ya. Nah ini ya, capacity 7, size large, 5 medium, 2 small gitu. Kita juga bisa membuat functionnya. Di sini aku udah buat semalaman. Jadi memang nggak mudah membuat function seperti ini, karena ya harus mempelajari sih karakter dari si array-nya gimana, si objek itu gimana, cara nambahin, ngurangin, dan mereplace-nya gitu kan. Jadi kalau dasarnya sudah tahu, kita bisa memodifnya, terus menggabungkan dengan function yang lain, menggabungkan dengan metode yang lain, seperti itu. Nah di sini namanya card properties, aku samain nggak sih? Map juga ya, udah nggak apa-apa. Card properties function dimana capacity ini sizes buat apa ya? Ini nggak kepake size nih. Size nggak kepakai, sorry. Ini kehapus karena dia warnanya redup, berarti kan nggak kepakai. Kita coba dulu ya. Harusnya sama. Nah sama ya. Dimana di sini cara kerjanya adalah perulangan for ya, terbiasa dari cars perulangan. Di sini kita parsingnya ada 3 if, dimana if yang pertama cars indeks ke 1, 2, dan 3 ini diparsing di key capacity-nya. Di key capacity tersebut apakah kurang dari 3?
Apa kurang dari 3? Enggak ya, ini enggak, ini kurang dari 3 nih, maka dia properties. Nah, jadi dia ada variabel, ada objek baru namanya properties, itu berisikan capacity cars, indeks ke i kan tadi ya, indeks ke berapa nih, misalnya indeks kedua ini, itu kapasitinya kita ambil nih, cars i kapasitinya yaitu 2, berarti 2 ini masuk nih ke sini, mana sih, sini ya, masuk ke sini, capacity sama titik 22, terus size small gitu, jadi ambil. Terus else if, jika memang kapasitinya kurang dari sama dengan 5, berarti ini masuk, maka dia akan masuk nih si capacity 5 ini, kemudian dia masuk ke medium. Terus kalau tidak ya, maka yang large ini dia akan nge-push di sini. Kemudian di sini aku lysis push properties. Jadi properties ini kan berbeda-beda nih ya hasilnya, dimana setiap perulangan itu if ini kita eksekusi, terus dia akan push di sini, jadi dia akan push lagi, jadi berapa kali ngepushnya, yaitu 4 kali, dimana yang dipush adalah ya hasil-hasil ini push pertama, ini push kedua, push ketiga, push keempat gitu. Seperti itu, dimana yang dipush adalah hasil propertiesnya, yaitu ini atau ini. Kemudian returnnya pasti yang dikembalikan adalah sizesnya gitu ya. Sehingga kalau kita call properties capacity ini argumen masuk ke sini, maka dia hasilnya seperti ini. Itu untuk car properties ya, seperti halnya yang ini. It's simple new object, new more value ya, ini ya udah. Object and array for each, ini enggak. Kemudian sort and array, nah ini sorting nih terakhir. Selanjutnya sudah, dia cuman sum dan every, jadi tidak perlu dicoba. Nah ini yang sorting nih yang penting, dimana yang di sorting ini di sini aku udah buat dan ini memang dijelaskan di materi saat mentor jelaskan ini ya. Bukan ini. Nah ini ya, ini si mentor jelaskan, dimana ya penjelasannya memang dasar dari yang tadi aku jelasin, tapi di sini lebih lengkap gitu, karena aku mengacu ke website tadi. Dimana untuk sorting ini ada cara cepatnya, yaitu kayak gini doang nih, tuh cuman 2 baris. Nah gitu. Gimana sih cars sort ini, aku save belum? Oh iya betul ya, ada 4 ya. Aku sorting dengan kok sorting dari rendah ke tinggi, dimana yang disorting adalah Palpen Reden Minivan Station Arbio Lambo 7522. Ini sudah tersorting bro. Yang disorting apa ya ini ya? Oh kapasitinya bro. Iya kapasitinya. Yang disorting kapasitinya dari tinggi ke rendah ya. Nah dari tinggi ke rendah gitu. Berarti ini nih, kalau kita balik ini harusnya kebalik juga nih, 2257. Coba ya. Oh sama ya, bukan itu berarti. Oh ini juga nih. Nah ini juga dibalik. Nah 2257 ya, jadi ini dan ini yang dibalik nih gitu. Ini kehilangan. Nah gitu ya, seperti itu, cuman 1 baris ini, mantap ya. Tapi kita dengan cara sulit nih, karena apa? Karena tidak boleh menggunakan function atau metode sort ini, nggak boleh. Jadi mau nggak mau kita harus buat sendiri dengan cara seperti ini. Aku udah buatkan, bukan udah buatkan sih, emang aku latihan buat, dimana logikanya seperti ini. Aku buat function namanya sorting dengan parameter
gitu kan, array maksudnya ya, key dan type, dimana nanti yang dimasukkan adalah ini ya. Contohnya adalah ini, arraynya adalah dari cars tentunya yang di atas itu, key-nya kita panggil colornya, jadi yang kita ingin sorting itu colornya nih, colornya itu memang harus urut sesuai abjad. Kita mau up itu berarti ke atas, jadi dari bawah ke atas gitu. Nah, jadi ada dua tipe nih di sini. Kalau aku langsung menggunakan up dan down di sini. Nah, di sini kita coba lihat ya. For let ini r.length yang sama aja, cars.length yang sama aja. Berarti kita mengulangi perulangan carsnya. Kemudian for ini, perulangan ini memang digunakan untuk si apa sih namanya, sorting, dimana sortingnya itu ya kita membuat variabel namanya c i tambah 1, jadi tidak terpenuhi terus kan, dia tidak terpenuhi terus karena ininya jadi 1, ininya 1 tambah 1 2, jadi ini setelahnya lah, for ini setelah dari ini gitu loh, ininya 0 maka ini 1, kalau ininya for ininya adalah 1, ininya kedua gitu, dan seterusnya. Jadi dia akan setelahnya tuh gimana gitu kan, ingin kita cek kan. Jadi kita caranya adalah mengecek ini lalu mengecek ini, jadi ngecek ini dan ngecek ini. Nah, itu menggunakan dua for ini gitu, intinya gitu. Nah, di sini kita menggunakan type juga. Type itu dari sini ya, ini up atau down aku buatnya. Kalau type-nya up maka dia mengeksekusi if ini, kalau down mengeksekusi ini. Bedanya apa? Cuman beda ini kurang dari, ini lebih dari gitu. Kemudian di sini cara penglogikaannya adalah if jika cars tadi, si array cars tadi indeks ke i ya, berarti indeks ke 0123 dengan key tertentu, key-nya adalah color, kurang dari cars indeks ke j, berarti kan berikutnya ya, ini dibandingkan dengan ini dengan key-nya color, jadi cuman colornya doang yang dibandingkan, purple sama red berarti yang dibandingkan. Nah, dia kalau kurang dari itu ya berarti abjadnya tuh duluan siapa sih kayak gitu. Nah, kalau itu tereksekusi maka temp sama dengan array i gitu. Jadi temp itu kayak variabel yang kita buat tetapi tidak perlu kita deklarasikan sebagai let gitu, nggak perlu, karena temp ini sebagai temporary doang atau sementara, dimana sementara kita menampung hasil array i, array indeks ke i gitu ya, array indeks ke i ya berarti ya ininya gitu. Kemudian setelah kita tampung array.i tadi sama dengan j, jadi i sama j ini sama gitu ya, jadi akan tertimpa kayak gitu atau nested. Kemudian baru array dan j-nya itu hasil dari tempnya i-nya tadi, jadi dibalik intinya, array i-nya jadi j, j-nya jadi i gitu. Kalau itu benar-benar terjadi ya, atau memang tidak berurutan gitu. Contohnya ini P sama R, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R, berarti kan P dulu terus R kan ya. Jadi kalau kita urutnya ke bawah ini harusnya benar, nggak tereksekusi ini. Tapi kalau misalkan A B C D E F G H I J K L M N O P Q A B C D E F G G, nah R sama G ini nggak berurutan nih, harusnya G dulu baru si red gitu kan. Maka dia akan mengeksekusi greennya itu ya harusnya di awal gitu. Itu untuk ke bawah. Tapi kalau ke up itu cuman menggunakan dibalik aja, jadi lebih dari ya, agar ya dari yang terbawah dulu, dari Z dulu kalau ada ke A gitu. Kalau dari down berarti dari A ke Z gitu. Intinya gitu. Nah, kita coba ya, ini belum kita coba. Nah, benar kan ya, kata aku menggunakan up green ke red, oh sorry, color green itu berarti yang awal ya. Oh, berarti aku kebalik ini, down itu berarti yang ke atas. Oke, kebalik ya, ini down,
ini up, gitu ya. Kalau kita pilih up, berarti dia akan red. Nah, gitu ya. Gimana sih? Ya udah gitulah intinya gitu. Berarti kalau kita pilih down, ya tadi ini juga harus dibalik ya. Ini kita pilih down aja. Nah, kalau pilih down berarti berurutan tuh dari A sampai Z gitu ya. Sekarang aku pilih down. Kalau kita bukan color tapi capacity nih, berarti kan urut ya. Kalau ini kan urut lebih jelas ya. Down dong. Down itu dari 0 sampai ke terakhir gitu kan. Tuh 2 2 5 7 gitu. Jadi bukan berurutan dengan color lagi, tapi dengan capacity. Seperti itu untuk si sorting ini. Nah, di sini juga ada penggunaan array nih, dimana aku mau ngeprint si tabel yang sebelumnya. Tabel sebelumnya ini kan udah aku print ya ini ya. Jadi tabel sebelumnya kan ini, tabel sesudahnya ini ya kan, atau array sebelumnya kan ini, setelah disorting hasilnya ini. Nah, apakah sama? Dia nggak ngikutin ya. Jadi memang penggunaan sorting ini ya mengakibatkan si si array-nya itu memang di memori yang lain gitu. Jadi kalau misalkan kita print cars ini ya, itu hasilnya ini, itu tersimpan di memori 1. Tapi kalau kita sudah sorting, itu tersimpannya di memori kedua. Jadi walaupun kita ubah-ubah lagi di sini ya, dia di memori yang pertama atau yang kita print ini itu tidak terjadi apa-apa atau tetap di kondisi awal gitu. Dan itu konsepnya sudah dibahas kenapa kita menggunakan cons pada array, pada objek ya, karena penggunaan memori. Kemudian juga kita bisa menggunakan filtering function array key. Kita kata tertentu kita bisa ambil nih. Jadi tadi sorting, ini filtering. Dimana di sini memang diajarkan di mentor ya. Jadi saat itu kita bisa menggunakan includes ya. Jadi perulangan array array carsnya pastinya jika indeks KI ya 0123, key-nya adalah apa? Color, kita ambil color nih, berarti nih purple red ini. Jika color ini ada salah satunya yang include filternya apa? D. Jadi kalau purple, red green ini ada yang include D, huruf D, maka dia akan terambil nya gitu. Maka res, nah ada suatu array baru, dia akan mengambil atau di push ya dari array.i-nya. Array.i-nya ya tadi mana? Ini atau si ini gitu. Maka dia akan ngambil tuh. Nah, ini dia. Seperti itu. Itu untuk filtering. Jadi itu materi untuk array of object yang sudah ku pelajarin melalui website dan juga materi dari si mentor ya. Jadi materinya sama, tetapi memang ada beberapa yang tidak dijelaskan seperti halnya tadi di website. Makanya aku jelaskan di website saja karena lebih detail. Walaupun di website aku aja tidak jelaskan semuanya seperti ini. Dia menggunakan sum dan every, kemudian juga ada array of each. Nah, ini nggak aku jelaskan nih. Aku harus kasih keterangan sebenarnya karena kemudian hari pasti aku akan harus pelajarin itu. Array of each, kemudian apa? Array include. Nah, ini nih, array include juga sama. Ini itu ya. Aku harus pelajarin dan ini linknya juga aku kasih sini. Pasti aku pakai nih ke depannya. Oke, jadi itu yang aku ingin sampaikan untuk di minggu keempat, hari keempat. Dan hari ini pada 8 Juli 2022 akan ada live coding ya. Live coding dimana ya kita dikasih soal dan kita buat, ditonton oleh mentornya. Jadi seperti itu.
untuk array of object. Terima kasih.